Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil temuan saya mengenai beberapa judul skripsi dan artikel jurnal. Adapun judul skripsi dan artikel jurnal yang akan saya bahas ini berkaitan dengan gadai. Untuk pembahasan pertama itu mengenai beberapa judul skripsi, yaitu yang pertama, judul skripsi dari Samsul Rijal. Skripsi dari Samsul Rijal itu mengenai analisis praktik gadai sawah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Danteng. Pembuatan skripsi ini dibuat pada tahun 2019. Lokasi penelitian yang dilakukannya di Desa Lamtrieng, Kecamatan Kuta Barok, Kabupaten Aceh Besar. Pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun hasil dan temuannya, dari skripsi yang dibuat Samsul Rijal ini, pertama, menurut Al-Ghazali, kegiatan ekonomi Islam sudah menjadi bagian dan kewajiban masyarakat sosial. Lalu penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu dengan adanya kesamaan pada metode yang digunakan, teknik pengumpulan data, sumber data, dan cara memperoleh sumber datanya. Lalu hasil dari skripsi pertama ini adalah praktik gadai sawah di Desa Lanteng tidak sesuai dengan praktik ekonomi Islam dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjalankan praktik gadai. Selanjutnya, skripsi yang kedua, yaitu dari Imran Saifuddin, yang mengambil judul penyelenggaraan gadai berakhir jual beli menurut perspektif hukum Islam. Skripsi ini dibuat pada tahun 2017, berlokasi di Desa Indraloka 1, Kecamatan Wai Kenangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun temuan dan hasilnya adalah bahwa banyak ulama-ulama yang memberikan pendapat mengenai permasalahan ini. Adapun hasil dari skripsi ini adalah Rahim tidak bisa mengembalikan hutang yang ia terima. Kemudian Murtahin memaksa Rohin untuk menjual barang jaminan dengan harga yang Murtahin tentukan. Pada saat jatuh tempo, Murtahin telah memberi waktu untuk mengembalikan hutangnya. Namun Rohin tetap tidak bisa mengembalikan hutangnya. Kemudian Murtahin memaksa Rohin untuk menjual barang yang dijaminkan dengan harga yang ditentukan Murtahin. Namun kegiatan tersebut menurut hukum Islam, jual beli yang pada awalnya akad gadai sesuai menurut aturan hukum Islam. Karena adanya pemaksaan, maka hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, skripsi yang ketiga dari Riana yang mengambil judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Sawah di Kecamatan Polong Bangkeng, Utara, Kabupaten Talakar, yang dibuat pada tahun 2020 berlokasi di Desa Balang Tanaya, Kecamatan Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun temuan dan hasilnya adalah praktik gadai yang dilakukan tanpa batasan waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai barang jaminan dikuasai oleh penerima gadai yang terjadi di Desa Balang Tanaya. Hasil dari penelitian adalah sistem pelaksanaan gadai sawah di Desa Balang Tanaya pada umumnya penggadai atau Rohin ini mendatangi penerima gadai, Murtahin untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Penguasaan atau pemanfaatan dari sawah tersebut berada di pihak penerima gadai atau pihak penggadai, tergantung dari kesepakatan sampai pelunasan utang. Bayaran utang tersebut tidak memiliki batasan waktu. Utang tersebut dapat dilunasi ketika pihak penggadai telah memiliki uang. Selanjutnya, untuk judul skripsi yang keempat, ini dari Sutriani. Itu mengenai judul skripsinya adalah Tinjauan Hukum Terjadiwan Prestasi Gaya Sawah di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Skripsi ini dibuat pada tahun 2020, berlokasi di Desa Lambarese, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun temuan dan hasilnya adalah penelitian ini menghasilkan beberapa temuan dan hasil, yaitu pertama, bentuk perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Burau ini yang itu secara tertulis, di mana dalam pelaksanaan transaksi gaya sawah
di Kecamatan Burau antara pegadai atau rohin dengan pihak penerima gadai murtahin dengan kata lain prinsipnya sama. Nah, di mana penggadai ini mendatangi pihak penerima gadai dan menawarkan tanah yang ia mau gadaikan, seperti halnya yang dijelaskan oleh Ibu Astin ketika ia menggadaikan sawahnya kepada Bapak Jumarti, di mana penggadai menawarkan tanah sawahnya. Yaitu kepada Bapak Jumardi, di mana penggadai menawarkan sawahnya setelah 5 hektar dengan 5 kali panen dan digarap oleh penggadai sendiri. Nah, karena si penerima gadai ini tidak ahli dalam bertani sawah, maka si pemegang gadai memberikan ulang tanah tersebut untuk dikelola dengan perjanjian hasil dari tanah sawah tersebut dibagi 3 atau 2:3. Lalu bentuk yang kedua, upaya penyelesaian yang dilakukan di masyarakat desa Lamberese, Kecamatan Burau ialah upaya penyelesaian melalui non-litigasi ini secara mufakat. Selain penyelesaian secara mufakat, ini merupakan pembahasan yang dilakukan oleh para pihak secara bersama-sama untuk mencapai keputusan yang disepakati. Selanjutnya, skripsi yang kelima, itu dari Anissa Rizky Samsuri, yang mengambil judul Gadai Tanah Pertanian menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 dan implementasinya di Desa Donggi, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap. Skripsi ini dibuat pada tahun 2020, berlokasi di Desa Donggi, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun temuan dan hasilnya, pertama, bahwasanya faktor yang menyebabkan tindak sejalannya transaksi gadai yaitu belum ada sosialisasi Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 yang mengatur mengenai masalah gadai tanah pertanian di Desa Dongi. Nah, terjadi penyimpangan dalam transaksi gadai tanah pertanian di Desa Dongi, Kecamatan Pituriawa ini, yaitu karena transaksi pertanian tidak sejalan dengan gadai tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 dan tidak terimplementasi di desa tersebut. Nah, serta tingkat pendidik, karena penyebab lainnya adalah karena tingkat pendidikan masyarakat di Desa Dongi yang masih rendah. Kemudian kultur masyarakat Desa Dongi ini, Kecamatan Pituriawa ini, Kabupaten Sidrap ini yang masih sesuai dengan keadat atau kebiasaan. Adapun hasilnya dari skripsi adalah terjadi penyimpangan dalam transaksi gadai tanah pertanian di Desa Dongi, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap ini, yaitu transaksi pertanian tidak sejalan dengan gadai tanah pertanian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 dan tidak terimplementasi. Selanjutnya, skripsi dari Ahmad Faisal yang berjudul Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Talunggang, Kecamatan Barembo, Kabupaten Bone. Skripsi ini dibuat pada tahun 2017 yang berlokasi di Desa Talungeng, Kecamatan Barembo, Kabupaten Bone. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun temuannya, faktor-faktor mendorong masyarakat melakukan gadai sawah disebabkan oleh beberapa keperluan seperti untuk biaya pendidikan, modal usaha, dan biaya perawatan diri di rumah sakit. Adapun hasil dari skripsi ini adalah sistem pelaksanaan gadai di Desa Talunggang pada umumnya, penggadai atau rohin ini mendatangi penerima gadai atau murtahin untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Nah, penguasaan atau pemanfaat dari sawah tersebut berada di tangan penerima gadai atau di tangan murtahin sampai pelunasan hutang. Nah, pembayaran hutang memiliki batasan waktu selama 3 tahun dan akannya berakhir ketika penggadai atau rohin membayar uang untuk sesuai jumlah uang yang dipinjamkan. Skripsi selanjutnya ini dari Helga Fatma Mandi Pramana, itu mengambil judul Analisis Fatwa DSN MUI dan KUH Perdata terhadap praktik penyewaan barang gadai di Penggadaian Bukris. Gria Kebonangun, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Skripsi ini dibuat pada tahun 2020, berlokasi di Gria Kebonangun, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun temuan dan hasilnya adalah peneliti menyimpulkan bahwa praktik penyewaan barang gadai di Penggadaian Bukris ini tidak mendapatkan izin resmi dari pihak kedua atau pihak barang, serta dalam perjanjian yang berlangsung tidak ada bukti tertulis secara resmi, dalam arti perjanjian gadai dinyatakan oleh para pihak rohin dan murtahin secara lisan. Rohin diwajibkan membayar administrasi sebesar 10% dari pokok utang dan membayar cicilan setiap
bulan beserta bunga 5% dari cicilan hingga lunas kepada murtahin. Nah, menurut Fatwa nomor 25 DSN MUI garing 3 garing 2002 menyatakan bahwa marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rohin. Nah, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan permanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Nah, dengan adanya ketentuan dari fatwa tersebut, praktik penyewaan barang yang gadai yang dilakukan oleh Bukris tidak sesuai dengan ketentuan fatwa nomor 25 tersebut. Selanjutnya, skripsi dari Okik Suherlan, itu berjudul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2022 terhadap praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi, Kecamatan Ambul Sari, Kabupaten Jember. Skripsi ini dibuat pada tahun 2020, berdokasi di Desa Tenggalwangi, Kecamatan Umbal Sari, Kabupaten Jember. Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari skripsi tersebut adalah bahwa kewajiban murtahin bertanggung jawab terhadap rusak atau hilangnya barang jaminan serta murtahin dilarang untuk memanfaatkan barang gadai untuk keperluan pribadi. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2022 dilarang karena murtahin mengambil hasil dari barang jaminan berupa anak kambing tapas murtahin rohin. Yang dalam Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2022 dijelaskan bahwa barang gadai dan manfaatnya semuanya menjadi milik rohin. Adapun hasil penelitian dari skripsi ini adalah penelitian menyimpulkan bahwa pertama, praktik gadai hewan ternak di Desa Tenggalwangi, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember ini merohin mendatangi murtahin melakukan akad rohan dengan marhun berupa hewan ternak kambing dengan pinjaman yang diperoleh sebesar 1 juta rupiah serta akadnya sebatas pemeliharaan marhun secara lisan tanpa ada bukti tertulis. Nah, kedua, praktik gadai hewan ternak tidak sah menurut hukum Islam karena dilihat segi akadnya bahwa sebatas pemeliharaan marhun, bukan pengambilan keuntungan dari marhun. Selanjutnya, skripsi dari Ahmad Minanur Rahman, yaitu analisis hukum Islam dan komplikasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai di Desa Juno, Kecamatan Sereh, Kabupaten Sampang. Skripsi ini dibuat pada tahun 2021, berlokasi di Desa Juno, Kecamatan Sereh, Kabupaten Sampang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun hasil dan temuannya adalah peneliti menyatakan bahwa ada sebuah pemanfaatan barang gadai di Desa Juno, Kecamatan Sereh, Kabupaten Sampang yang mana ada dalam akad yang disepakati oleh kedua belah pihak tidak disebutkan sebuah pemanfaatan barang gadai. Nah, pemanfaatan barang gadai ini dilakukan penerima gadai karena adanya kebiasaan masyarakat dalam praktik gadai di Desa Juno, Kecamatan Sereh, Kabupaten Sampang ini pemanfaatan barang yang dilakukan oleh masyarakat Juno, Kabupaten Sereh ini dalam hukum Islam dan komplikasi hukum ekonomi syariah atau KHS adalah tidak boleh karena ada beberapa hal yang melenceng dari ketentuan syariat Islam. Jadi pemanfaatan barang gadai yang dilakukan belum disebut dalam akad dan hasil pemanfaatan barang gadai kelebihan tidak barang gadai yang dilakukan belum disebutkan dalam akadnya dan hasil pemanfaatan barang gadai kelebihannya tidak dibagikan kepada pihak memberi gadai sehingga pemanfaatan barang gadai tersebut tidak diperoleh sebagaimana dalam hukum Islam dan komplikasi hukum ekonomi syariah menurut pasal 356. Maka dari itu tidak diperbolehkannya pemanfaatan barang gadai tersebut karena adanya unsur riba dan tidak adanya kejelasan dalam akadnya. Untuk judul skripsi yang terakhir, ini dari Isti'anah, yaitu mengambil judul Praktik Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam Studi Desa Harjawinangun, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Skripsi ini dibuat pada tahun 2009, berlokasi di Desa Harjawinangun, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari skripsi ini adalah dalam pelaksanaan praktik gadai tanah sawah dilihat dari akadnya sudah sah sesuai ketentuan hukum Islam. Sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadai secara penuh oleh murtahin baik secara hukum Islam maupun adat tidak sah karena adanya unsur eksploitasi dari pihak-pihak yang berkuasa serta nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan tidak diperhatikan. Itulah judul skripsi yang berkaitan dengan gadai. Selanjutnya, itu artikel jurnal yang berkaitan dengan gadai. Pertama, artikel ini dibuat oleh
Pamenaran Manahar yang berjudul Implementasi Gadai Syariah untuk Memunjang Perekonomian Masyarakat Indonesia. Jurnal ini diterbitkan di Dialogia Luridika, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi pada tahun 2019. Pendekatannya digunakan pendekatan kualitatif. Adapun temuan dan hasilnya bahwasannya dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang bersamaan yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Adapun hasilnya, implementasi dari penggadaian syariah Indonesia sudah sangat berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan perkembangan lembaga keuangan yang sesuai dengan praktik syariah mulai diusung keluar. Amalan syariah Islam atau yang disebut rohan ini sangat berani, tidak ada penggunaan riba atau bunga atas pinjaman yang diberikan. Selain itu, ketentuan syariah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dilihat dari manfaatnya, gadai syariah adalah solusinya bagi masyarakat dalam membantu meningkatkan terjadinya berbagai kegiatan yang diperlukan yang intinya digadaikan untuk membantu masyarakat. Judul skripsi yang kedua ini dari Muhsin, mengambil judul artikel yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah Studi Kasus Desa Salubalo, Kecamatan Helaan, Kabupaten Mamasa. Jurnal ini diterbitkan di J. Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam pada tahun 2016. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun temuannya adalah praktik gadai sawah di Desa Salubalo ada dua, yaitu Taga Biasa dan Taga Dipa 2. Adapun hasil dari jurnal ini, dari kedua cara gadai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Desa Salubalo tidak sesuai dengan hukum Islam, ditinjau dari segi perjanjian, hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai, serta pemanfaatan barang gadai, yaitu hasil panen sepenuhnya oleh penerima gadai dan perjanjian hanya secara lisan. Selanjutnya yaitu dari Wahyu dan Busroh, yang mana mengambil judul artikel Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Gadai Sawah antara Penggadai dan Penggarap di Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Skripsi ini diterbitkan di J. Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya pada tahun 2021 menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun hasil dan temuannya adalah bahwa sistem bagi hasil gadai sawah antara penggadai dan penggarap sawah yang ada di Desa Patampanua didasarkan pada tradisi masyarakat yang ada di masyarakat dengan membagi hasil dengan rata atau penggadai dan penggarap, dan bagi hasil 1:2, yaitu 1 untuk penggadai dan 2 untuk penggarap. Dan hal tersebut sudah berlangsung sejak lama. Dalam pandangan hukum Islam sendiri, sistem bagi hasil tersebut tidak dilarang selama tidak ada dalil yang tidak melarangnya. Konsep moral Islam dalam hal bagi hasil sehingga tercipta kerjasama yang dapat saling menguntungkan satu sama lain tanpa merugikan salah satu pihak manapun. Nah, bila dijalankan sesuai dengan aturan bagi hasil itu sendiri, maka dapat mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan dengan cara yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya artikel dari M. Teguh, Pulungan dan Muazul, yang mana judul artikel ini adalah Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. Diterbitkan di Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum pada tahun 2017. Berlokasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 58 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Adapun temuan dan hasilnya adalah pengaturan hak gadai atas tanah bangunan itu terdapat dalam hukum adat. Demikian juga dengan hak gadai atas tanah pertanian diatur juga oleh hukum adat, kecuali tentang pengembalian dan penebusan tanahnya diatur oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960. Nah, perbaikan kesimpulan berdasarkan hasil telah kasus tersebut adalah pengaturan hak gadai atas tanah bangunan. Selanjutnya, artikel jurnal yang dibuat oleh Muhammad Abra Kasmin Hutagalung, yaitu analisis pembiayaan gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri KCP Setiabudi. Jurnal ini dibuat pada tahun 2016. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kuantitatif. Langsung ke bagian akhir, kamu mau mengambil tema penelitian tentang apa? Nah,
kesimpulan akhirnya kamu sendiri mau apa kira-kira? Untuk kesimpulan akhirnya, mungkin nantinya saya akan mengambil judul skripsi yang berkaitan dengan gadai, menyelesaikan masalah-masalah yang masih banyak gitu di masalah tentang pergadaian di masyarakat. Mungkin berseputar dengan gadai, tapi untuk judul aslinya seperti apa belum ada perkiraan gitu kan. Mungkin yang berkaitan dengan gadai aja. Ya, harusnya dari awal sudah didapatkan kalau sudah membandingkan berbagai temuan, itu kamu mau kemana itu harusnya dijelaskan. Oke, tapi harus ada kesimpulan akhir ya. Jadi nanti Ya. pada saat menyusun proposal, kamu bisa tahu, oh saya harus menulis begini, begini, dan begini. Oke, lanjut. Siapa lagi? Zahra ya? Siti Zahra. Ini yang masih off kamera, coba di on-kan juga. Yuk, silakan. Yuk, bagian siapa? Siapa Zahra? Ada? Silakan. Ada nggak? Halo? Kenapa pada diam? Ketua kelas KES ada? Tidak ada, Kang. Tidak ada. Mana? Tunggu, itu. Tak ada, Kang. Kalau ketua kelas KPI ada KPI? Rahman tidak masuk, Kang. Nah, ayo. Makasih karena itu ya. Gimana ini? Dilanjut lagi, KPI siapa yang mau presentasi? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Kan belum ada yang siap. Ini ada hari ketigawean mah mau siap-siap. Ini juga apa? Video juga baru yang mengirim beberapa orang, padahal sudah dikasih tahu minggu lalu. Seminggu yang lalu tuh disuruh bikin video, ternyata yang laporan baru 1 orang gitu. Kemudian presentasi paparan juga belum. Jadi itu ya mah ya banyak yang tidak mengerjakan sih akhirnya. Kesimpulan Akang mah gitu. Ya. Kalau sudah siap pasti bisa presentasi. Ya. Coba nanti diminta kalau terus-terusan kayak gini ya seadanya aja lah. Ya. Toh kaliannya juga nggak menseriusi tugas-tugas di Akang. Ya ngapain juga Akang kudu menseriusi kalian gitu. Padahal
tugas ini adalah bagian dari cara untuk memudahkan bacaan kalian tentang rencana penelitian skripsi kalian sendiri sebenarnya. Kalau tidak dimulai dengan cara menyusun bahan-bahan seperti ini, justru repotnya itu adalah pada saat kalian nanti akan menyusun yang sesungguhnya. Nah, ini repotnya itu di situ sebenarnya. Ya kalau kalian anggap ini nggak bikin repot sih ya nggak apa-apa, santai aja lah. Ya, cuma kalau misal kalian berpikirnya ini adalah penting, ya tentu kamu sendiri akan berpikir yang lain. Jadi tidak lagi menganggap sepele, tapi memang sebuah kepentingan. Oke, akan coba tampilkan apa sebutnya itu buku panduan dari kampus terkait dengan teknis penulisan atau pedoman penulisan skripsi untuk di STAI Al-Masturiyah. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada halaman 4, rencana penelitian untuk pembuatan skripsi. Dari mulai unsur-unsur perencanaan penelitian, judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, rangka pemikiran, pengajuan hipotesis, kemudian langkah-langkah penelitian. Kemudian ada bagaimana sistematika penulisan untuk proposal kualitatif, kemudian bagaimana untuk proposal kuantitatif, lalu sistematika penulisan untuk action research, dan bagaimana untuk keseluruhan skripsi yang harus kalian buat. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di halaman 4. Karena kalian membuat skripsi ini dengan dimulai membuat proposal, kamu itu harus tahu di mana wilayah kamu dalam penelitian. Di Al-Masturiyah itu kan ada 3 ranah. Ranah dakwah, ranah syariah, ranah tarbiyah. Nah, untuk yang syariah, itu salah satunya yang tadi disampaikan oleh Widya tentang gadai. Berarti itu bidang ilmu-ilmu syariah. Nah, sementara kalian yang KPI, itu masuknya pada ranah ilmu-ilmu dakwah. Teman-teman kalian di kelas PAI berarti masuk ke bidang ilmu tarbiyah. Nah, bidang-bidang tadi itu didekati dengan berbagai pendekatan, baik pendekatan kewahyuan, pemikiran, atau gejala sosial alam atau empiris. Untuk mahasiswa HES, PAI, dan juga KPI, akan sih lebih memberikan arahan agar kalian fokus pada gejala-gejala yang sifatnya sosial empiris. Ya. Artinya sesuatu yang bisa kalian pelajari, dalami, kemudian amati dari semua proses yang terjadi di sekitar kalian. Secara garis besar, bidang dakwah itu, bidang dan pendekatan dari ilmu-ilmu agama Islam yang masuk pada kategori dakwah, syariah, dan tarbiyah, itu ketika masuk pada ranah pendekatan untuk penelitian, kalian bisa lihat di sini, ada istilah muamalah itu SK, kemudian dakwah itu DK, tarbiyah TK, kemudian di sini juga ada SE, ya. Syariah, maksudnya syariah kewahyuan, syariah falsafi, syariah yang empiris. Ini kalau untuk bidang muamalah. Untuk tarbiyah, ini ada ketarbiyahan, tarbiyah yang sifatnya kewahyuan, falsafi, dan juga empiris. Untuk dakwah ada
dakwah yang sifatnya kewahyuan, falsafi, dan juga empiris. Di sini ada penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan pendekatan kewahyuan? Pendekatan kewahyuan adalah suatu pendekatan normatif yang didasarkan pada teks ayat kitab suci, seperti Al-Quran dan hadis Nabi. Bidang ilmu yang diteliti dari kelompok ilmu syariah itu adalah fikih, usul fikih. Kalau dalam kelompok tarbiyah itu adalah kependidikan dan psikologi. Sementara dalam dakwah itu bisa dalam ilmu KPI, dan semuanya itu dapat dilakukan dengan pendekatan kewahyuan. Contoh judul-judul tentang kewahyuan seperti apa? Banyak sekali. Nanti kita lihat satu persatu contohnya. Ya, kita lihat dulu teorinya. Kemudian yang kedua, ada pendekatan tentang kewahyuan itu, penjelasannya adalah sebagai pendekatan pemikiran. Ya, pendekatan pemikiran itu lebih banyak menganalisis dari sisi kitab suci, teks. Nah, apa yang termasuk pada aspek pendekatan kewahyuan ini seperti yang pernah dilakukan oleh Fazlur Rahman dengan menulis sebuah disertasi di McGill University. Dia menulis Major Themes of the Quran yang diterjemahkan dalam Al-Quran, judulnya Tema Pokok Al-Quran. Ya, ini contoh saja. Contoh lain, koedukasi menurut pandangan Al-Quran. Pokoknya segala sesuatu yang ditasarufkan dengan cara pandang Al-Quran ini menggunakan pendekatan kewahyuan. Kita coba cari yang seperti apa nih, yang model-model begini, ya, model-model begini. Kalau misal di sini kita ambil di SBY, sorry. Nah, di sini browse subject division, ambil oleh kamu di Fakultas Dakwah dulu deh. Di Komunikasi Penyiaran Islam, di sini jumlahnya baru sedikit ya. Mungkin nanti bisa dicari di tempat lain. Nah, ini skripsi-skripsi. Tidak hanya skripsi, tapi apapun bisa. Atau nanti kita lihat dulu yang digilid SBY. Nah, ini. Subject divisions untuk dakwah. Nah, ini tahun 2022 kita lihat ada berapa yang berkaitan dengan Al-Quran. Di sini tidak ketemu belum. Di sini belum ketemu juga. Jadi kebanyakan penjelasannya tentang penjelasan kekinian ya. Oke, di sini nggak ketemu. Kalau nggak ketemu berarti bukannya nggak ada ya, tapi karena memang mungkin pokok bahasannya banyak yang tidak menarik ke situ. Ini juga sama. Jadi lebih banyak menganalisis untuk yang sifatnya kontemporer. Ya. Oh lihat, retorika dakwah Ustadz Ahmad Azmi dalam kajian kontemporer di Pondok Pesantren. Khutbah Jumat persuasif Kiai Haji Ahmad Zahro. Wah ini. So, ada lagi nih. Pesan dakwah dalam lirik lagu Bersyukurlah Fatin Siddiqia Lubis. Ini mengkaji
lagu malah. Kalau yang mengaitkan dengan Al-Quran malah belum ketemu nih. Belum ada. Gaya bahasa dakwah Gus Miftah dalam video YouTube. Wah, ini mengkaji video YouTube. Gaya bahasa ceramah Ustadz Haikal Hasan dalam video di YouTube. Wah, ini juga sama. Ini yang malah berkaitan dengan Quran ini malah nggak ada ya. Nggak ada. Oke, berarti memang jarang banget nih untuk kajian dakwah dalam kajian Al-Quran untuk bidang dakwah. Tapi kita lihat untuk bidang hukum ekonomi syariah. Fakultas Syariah ada hukum ekonomi syariah. Ini. Ambil di halaman tahun 2022 dulu deh. Nah, kalau ini semua hukum-hukum yang diangkat kalau dalam skripsi-skripsi yang sudah selesai gitu maksudnya, lebih membandingkan dengan apa yang terjadi di lokasi penelitian. Jadi artinya mencoba mengkonfirmasi apa yang terjadi di lapangan dengan hukum ekonomi syariah yang seharusnya. Facebook, kemudian lagi tentang praktek sewa tempat, gitu ya. Ini semuanya mengkaji ke situ. Malah yang berkaitan dengan Al-Qur'annya malah nggak ada. Atau mungkin belum ketemu aja di sini, ya, belum ketemu di sini. Tetapi ada juga yang falsafi ini, coba kita lihat. Tadi kan pendekatan pertama dalam menjelaskan penelitian skripsi itu bisa kewahyuan, kemudian bisa pendekatan falsafi. Apa pendekatan falsafi itu? Ini ada penjelasan. Pendekatan falsafi adalah juga pendekatan normatif yang didasarkan pada hasil pemikiran ulama, sarjana, cendekiawan, dan tokoh tertentu. Jadi kalau sudah ngomong falsafi berarti ada pemikiran ulama yang dikaji, ada pemikiran tokoh yang didalami, dan ada cendekiawan atau sarjana yang kamu gali pemikiran-pemikiran. Penelitian dengan pendekatan pemikiran ini berbentuk pemaparan, penjelasan, penilaian, dan kritik terhadap pemikiran mengenai subjek atau bidang tertentu. Nah, seperti ini contoh, wakang tinggalkan ya. Jadi ada, nih lihat. Bait al-Mu'attah dalam perspektif madhab Hanafi dan Syafi'i. Ini kajiannya kajian kualitatif dengan mengkaji kitab-kitab terdahulu, ya, pemikiran para ulama. Ulama siapa saja? Ulama madhab Hanafi dan madhab Syafi'i. Atau ada lagi contoh yang berkaitan dengan pemikiran. Ini nih contohnya nih. Studi komparatif pemikiran Yusuf Qaradawi dan M. Dawam Raharjo tentang bunga bank. Nah, jadi pemikiran dua tokoh dikaji dua-duanya, kemudian dikomparasikan atau dibandingkan, lalu nanti ada temuan hasil. Gitu. Ada lagi contohnya yang terkait dengan pemikiran falsafi ya, falsafi. Kita lihat nih. Nih, studi komparasi pemikiran Syekh Ibnu Qasim Al-Ghozi dan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari tentang akad ijarah. Ini pemikiran dua tokoh yang kamu kaji apanya? Kamu kaji pemikirannya, kamu kaji hasil temuan-temuan dia, yang kemudian kamu komparasikan di sini. Ya.
Itu kalau dalam penelitian di metodologi penelitian kan maksudnya itu penelitian apa? Itu kualitatif ya untuk konten analisis. Tuh. Lalu ada lagi bagian yang ketiga. Coba kita lihat dulu nih. Tadi bagian pertama adalah pendekatan kewahyuan. Yang kedua pendekatan falsafi ya. Ini pendekatan falsafi. Kemudian kita juga lihat di sini baik bidang syariah, tarbiyah atau dakwah semuanya dapat diteliti dengan pendekatan pemikiran. Pemikiran bidang-bidang tersebut dapat berupa bentuk tertulis maupun penuturan lisan. Contoh orangnya masih hidup, kita pengen dalami pemahaman dia tentang apa, contoh pendidikan Islam. Karena dia tokoh contohnya, ya silahkan dikaji. Berarti banyak wawancara tuh dengan tokoh. Termasuk ke dalam pendekatan pemikiran yang dilakukan oleh Mugni Labib yang ditulis dalam sebuah skripsi berjudul Keabsahan Talak menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Nah, ini juga bisa contoh-contoh skripsi seperti ini. Ada lagi contoh pemikiran dan gerakan pembaharuan Hasan, konsep pendidikan formal Muhammadiyah, partisipasi pemuka agama dalam pembangunan masyarakat desa. Ini contoh-contoh penelitian tentang pendekatan falsafi. Yang ketiga, untuk menjelaskan tentang sebuah penelitian itu, kamu bisa mendekatinya dengan pendekatan empirik. Apa pendekatan empirik? Ialah pengamatan tentang gejala-gejala sosial alam. Pendekatan empirik dititik beratkan pada penggalian, pemaparan, dan penjelasan serta penafsiran serta peralihan atau boleh mungkin jadi terhadap gejala-gejala empirik tertentu. Nah, gejala empirik ini tentu ada pada semua bidang ilmu syariah, termasuk tarbiyah, termasuk juga dakwah. Semua bisa diteliti. Kenapa? Karena tiap orang atau individu dapat mengamalkan dan dapat mengamati apa yang dikerjakan. Nah, maka dalam penelitian empirik dapat dilakukan baik urusannya makro atau mikro. Makro itu luas, mikro itu kecil. Yang dilakukan boleh dalam bentuk tataran kuantitatif ataupun kualitatif. Ataupun penelitian kepustakaan. Seperti contoh-contoh yang kemarin pernah dicontohkan. Nih, untuk pelajaran untuk jurusan PAI ya, pengaruh prestasi belajar bahasa Arab terhadap prestasi belajar tafsir Al-Quran. Kasus di STI Al-Masturiyah contohnya. Atau bentuk yang lain, tapi ini bentuknya kualitatif. Pembinaan kehidupan beragama di kalangan remaja. Kasus di Desa Pamoyanan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Ini contoh untuk kelas KPI. Ya. Atau ada lagi tinjauan fikih muamalah terhadap sistem perkreditan rumah Baiti Jannati. Studi kasus di mana contohnya? Jadi ketika ada lokasi penelitiannya, berarti kamu sedang melakukan penelitian dengan pendekatan empirik. Ulangi ya, ada 3 pendekatan: kewahyuan, kemudian satu lagi apa? Falsafi, satu lagi empirik. Nah, nanti kamu ketika melakukan penelitian, minat kamu ada di mana? Apakah minat kamu ada di empirikah, ada di falsafikah, atau di kewahyuan? Pertanyaannya, apakah kamu memiliki perangkat yang memungkinkan kamu bisa mengkajinya atau tidak? Kedua, apakah kamu memiliki kemampuan untuk mendalami sumber-sumber yang sifatnya primer? Primer itu artinya yang memang sangat mendasar. Ya. Primer itu utama, nggak bisa. Seperti kalau misalkan belajar HES, orang HES itu bisa ngaji kitab, rada liur tah. Wayana kudu bisa ngaji kitab. Kamu bisa ngaji kitab berarti kudu nyaho kitab kuning. Nyaho maca kitabna.
Minimal pernah ngaji lah di pesantren. Setahun 2 tahun jurumiyah alfiyah memberen kudu bisa. Sebab naon? Ketika bicara hukum ekonomi syariah, maka yang ditanya itu adalah pengambilan atau istinbat hukumnya apakah sudah benar atau tidak. Demikian. Jadi kesimpulannya dari 3 paparan tadi tentang pendekatan kewahyuan, pendekatan empiris, dan juga pendekatan falsafi, maka kamu adalah menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap pilihan rencana judul penelitian kamu sendiri. Gitu. Oke, ada pertanyaan boleh? Silakan. Kalau yang tadi yang terakhir ya, yang tentang empiris, itu yang kamu banyak kaji yang ada lokasi penelitiannya itu pasti empiris. Penelitian di mana gitu ya, itu pasti empiris tuh. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Minggu lalu kan Akang nggak langsung bisa masuk seperti ini ya. Kemudian Akang minta untuk kalian membuat video. Tapi Akang juga tidak tahu. Sampai hari ini yang laporan baru 1 orang. Ngejapri, dia sudah beres videonya. Mungkin yang lain kebutuhan kuota sudah. Atau kudu disubsidi kuota. Oke, ada pertanyaan silakan. Akang punten kalau meneliti tentang kayak YouTube gitu, saya pesan dakwah yang ada di YouTube-nya Ustadz Abdul Somad itu masuk ke dalam yang mana ya, Kang? Itu sebetulnya masuknya ke tataran empiris. Ya. Walaupun kamu mengkaji tentang Abdul Somadnya. Abdul Somadnya orang manusia. Tetapi kamu tidak melakukan wawancara langsung dengan orangnya. Kenapa? Kalau kamu hanya melihat satu video YouTube-nya saja, ini contoh nih, kan video YouTube-nya banyak. Kamu ambil satu video, kamu telaah itu. Berarti kamu itu melakukan penelitiannya penelitiannya itu empiris. Gitu. Tapi kalau misalkan judul kamu itu adalah pemikiran Ustadz Abdul Somad tentang perkembangan generasi muda. Nah, tapi kamu catatannya harus melakukan ya banyak diskusi lah dengan Abdul Somad ya. Kamu harus ketemu, kamu harus wawancara, kamu harus mendalami dia. Buku-bukunya juga kamu harus punya semua. Kemudian juga kamu mengikuti juga semua perkembangan dia dari A sampai Z sampai dengan hari ini. Tapi Akang tidak recommended sebetulnya penelitian pemikiran yang orangnya masih hidup. Gitu. Kalau misalkan orangnya sudah meninggal boleh. Kalau orangnya sudah meninggal, berarti kan sudah finish, nggak ada lagi pemikiran-pemikiran baru. Tapi kalau orangnya masih hidup, boleh jadi dia akan bisa keluar pemikirannya bisa berubah dan lain. Itu ya, jadi empiris maksudnya. Ini siapa nih? Siti Sofia. Haruskah meneliti yang bersangkutan dengan komunikasi Islam? Apa boleh juga meneliti mengenai komunikasi secara universal? Prinsipnya, kamu harus tahu ruang lingkup prodimu itu adalah komunikasi penyiaran Islam, bukan komunikasi umum. Yang membedakan kamu dengan prodi lain adalah karena kamu ada Islamnya. Jadi untuk bidang yang diteliti dan menjadi bagian dari penelitian nanti kamu adalah yang berkaitan dengan komunikasi penyiaran Islam. Jangan komunikasi penyiaran Kristen, komunikasi penyiaran Hindu, contohnya. Yang nggak usah diteliti ya, mah. Bukan nggak boleh, tapi memang basic kamu adanya di ruang lingkup komunikasi penyiaran Islam. Kecuali kalau kamu mau membandingkan antara komunikasi A yang Islam dengan komunikasi B yang non-Muslim, contohnya. Boleh nggak? Boleh.
kalau membandingkan, tapi Islamnya ulah pernikahan itu maksudnya. Oke. Ada lagi? Silakan. Sebab ini ngebahas masalah latar belakang aja nggak cukup sekali ini. Membahas tentang rumusan masalah juga nggak sekali. Kenapa? Karena banyak yang harus dibahas. Ya, kamu kalau misalkan tidak membaca skripsi secara langsung, kamu sendiri akan bingung. Ya teh kumaha orang teh ongko di kita mata kuliah ieu teh kudu nyieun proposal skripsi, tapi orangnya nyen proposal bingung kudu kumaha. Judulnya naon? Kunaon sababna? Yakin karena tidak mengikuti arahan. Arahanna naon? Kudu nama nonton YouTube, kemudian lihat video-video yang pernah dikasih, lalu kerjakan tugasnya, gitu kan? Nah, kalau kamu kerjakan itu semua, sebetulnya nggak ada perasaan susah, itu nggak ada. Karena ada usaha yang dilakukan. Kalau misalkan kamu tidak melakukan usaha apapun, terus kamu bilang susah, ya nggak cocok lah pernyataan itu. Ya. Tinggal akan tunggu tentang videonya, nanti tolong dikirimkan saja. Jadi sebenarnya begini ya, mau kalian sudah presentasi ataupun belum presentasi, itu yang namanya paparan dan juga membuat video itu wajib. Jadi kalau misalkan nih, Kang, saya kan kemarin sudah, sekarang apa saya sudah paparan, terus gimana? Saya apakah harus bikin video? Perlu bikin video. Nah, gimana dengan yang belum paparan, belum menampilkan begini, terus bikin videonya, berarti nilainya ada yang kurang 1. Dia tidak melakukan paparan, selesai sudah, itu aja kok. Makanya nanti tolong di grup dikasih tahu, ditulis yang sudah melakukan paparan. Paparan seperti ini maksudnya ya. 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa. Yang sisanya berarti belum. Itu aja, simple lah. Gak usah repot-repot. Nama Akang mah arek melayani mereka yang mau dilayani, mereka yang mau nurut gitu ya. Oke, ada lagi? Ada? Ini yang hadir berapa orang ini? Hanya ada 19 orang ya dari 2 kelas. Kelas KPI ada berapa orang ini? Ini ada 2 orang, ini 3 orang. Ini buat supaya tidak lupa, aku akan dicek, diklik, diasukin di grup, biar kamu nanti bisa bikin absennya tidak salah orang. Ya. Oke, next, siapa lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada? Halo. Ini pada kemana ini? Kebiasaan kalau kuliah online, kamu merasa bebas, itu aja masalahnya. Jadi harusnya tuh bukan begini ya. Kalau kuliah online itu justru kamu harus fokus, lebih enak betulnya. Harusnya. Tapi ternyata ya tidak seperti harapan. Mungkin kebiasaannya belum terbiasa. Ya. Kita tuh UAS 2 minggu lagi ya. Itu minggu depan masih masuk, minggu depannya lagi baru UAS ya.
Dan jangan lupa nih, bakal dikasih tahu tugas kalian itu adalah membuat proposal skripsi. Kamu sudah harus membuat proposal skripsi. Nanti ada beberapa tahapan yang harus kamu isi sebelum kamu menulis proposalnya. Jadi untuk ujug-ujug nyin proposal, tapi ayat kolom-kolom dulu kudu diisi, kemudian kamu menyimpulkannya apa, lalu kamu nanti menuliskan proposalnya seperti apa. Contoh-contohnya nanti kalau akan dikasihkan, kamu juga boleh download sendiri, silahkan. Kalau untuk kelas HES seperti apa, kelas KPI seperti apa, itu contohnya sudah pernah dikirimkan link-linknya. Termasuk tadi praktek untuk pencarian skripsi, itu juga sama. Hakikatnya tidak ada yang sulit bagi mereka yang mau belajar. Ya. Itu. Oke, Akang pikir itu saja dulu untuk hari ini, karena tidak ada respon juga kalian untuk melakukan komunikasi. Seharusnya tidak begini kejadiannya. Tolong kelas HES dan kelas KPI untuk paparan-paparan yang kemarin sudah tampil, dicatat saja orang-orangnya. Lalu yang kedua, dicatatnya di grup ya. Kemudian yang kedua, absennya juga tolong dibantu. Kemudian nanti setelah ini akan memberikan tugas pembuatan proposal penelitian untuk skripsi kalian, proposal skripsi kalian, ya. Nah, yang perlu juga kalian ketahui, minggu depan itu pengumpulan tugas-tugas. Tolong dicatat baik-baik, sok dicatat di Sipoho. Tugas yang pertama adalah jawaban soal buku Suharsini Arikunto. Yang kedua, jawaban soal dari buku A. Muri Yusuf. Kemudian yang ketiga, itu adalah hasil resume dari video-video yang pernah ditampilkan. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah tulisan tulisan ini, tulisan yang kamu posting di Facebook, yang 1 minggu 2 buah, itu juga dikumpulkan, di print out ya, di print out. Nanti sebelum ngapa-ngapain, nanti akan dikasih satu form khusus untuk daftar checklist ya, daftar checklist tugasnya ada atau tidak dan lainnya, itu nanti kita buatkan checklistannya supaya kamu nanti tinggal print out checklistannya, nanti tinggal di checklistan tidak. Itu minggu depan kita kumpulkan semua 1 minggu sebelum UAS. Jadi pas saat UAS itu tidak lagi ngomongin tugas. Jadi selesai. Ya. Oke, itu saja dulu yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.